Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Masjid, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus, kemudian hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa, dipertemukan di rumah Allah, dipertemukan dalam waktu yang juga istimewa, yaitu di waktu kita bersama-sama menunaikan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini menjadi salah satu jalan kita untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon, jika Allah takdirkan malam ini banyak rahmat yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi, apalagi ini malam Jumat, kita bermohon kita termasuk orang-orang yang pertama mendapatkan limpahan rahmat itu. Dan sebaliknya, jika ada takdir yang tidak baik yang Allah gariskan pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan amal kita malam ini Allah jauhkan kita dari takdir yang tidak baik tersebut. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah, suri tauladan dan panutan dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah menyampaikan dan mengajarkan syariat agama yang di dalamnya ada syariat yang disebut dengan syariat Islam. Syariat itu Allah gariskan untuk apa? Untuk kebaikan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang jauh dari syariat Allah, orang-orang yang jauh dari agama Allah, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Kok lain nampak orang itu jauh dari agama, nampak hidupnya wah, Bapak Ibu, itu adalah kebahagiaan yang semu. Di balik yang wah nampak dia waktu, di balik itu mungkin ada hal yang sangat berat yang dihadapi. Nah, Bapak dan Ibu, bersyukurlah kita.
kita berada di dalam Allah, dan insya Allah kita akan terus berada di dalam syariatnya, dan insya Allah kita akan merasakan hidup ini yang penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, saya terima kasih sama Pak Kam menjadi penyebab saya sampai ke tempat ini. Ya Bapak Ibu, lah lamu di Padang, tapi sekali kobo ke daerah Siko pernah dahulu, di awal-awal daerah Cengkeh pernah, tapi lah lamu enggak. Dan memang karena jarak ambo yang jauh pun, kalau ada permintaan mengaji ke daerah jauh itu memang agak bare. Kalau dulu-dulu sampai ke namanya ke pelabuhan ke ujung situ, sampai bawa ke situ ngaji. Tapi adalah bau mua juo, lah banyak yang dake-dake ditambah tinggal sejuli. Ambu tinggal jauh Bapak Ibu di Tunggul Hitam, ya, ndak don yang ndak terkenal dok. Kalau airport dulu di Tabiang ada rumah ambu 5 minit, saya buka ke situ, dibombu di airport itu. Alhamdulillah malam ini bertemu jua bapak jua ibu dalam acara kajian Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak dan Ibu, kajian Isra dan Mi'raj, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, menguraikan sangat panjang sekali tentang Isra dan Mi'raj ini. Artinya apa? Kalau mengaji tentang Isra dan Mi'raj tu bana, tak selesai mengaji agak 2-3 kali dah. Tidak selesai 2-3 kali mengaji. Tetapi insya Allah malam ini, karena setiap tahun kita lah mengaji dan memperingati Isra dan Mi'raj, guru-guru awal selalu mengungkapkan, menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka di malam ini saya ingin melihat dan mengajak kita bagaimana dampak dan pentingnya Isra dan Mi'raj di dalam kehidupan umat Islam ketika itu dan untuk kita saat sekarang ini. Ya, jadi tidak bawa peristiwa detailnya, kamu tidak cari itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana peristiwa dan kejadian itu, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita saat sekarang, itulah yang insya Allah akan kita coba bahas pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri di dalam bukunya Ar-Rahiqul Makhtum menyebutkan, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian diperjalankan sampai ke langit yang ketujuh, ada bertetan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dan dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam ketika itu. Ya, Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi masih di Makkah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi pindah dan hijrah ke kota Madinah. Tapi Mubarakfuri mengingatkan bahwa dia memang terjadi di kapan? Di malam 27 Rajab. Ya, 27 Rajab. Nah, apa peristiwa yang terjadi Bapak dan Ibu? Banyak peristiwa yang terjadi. Salah satu peristiwa besar yang terjadi menimpa Rasulullah itu disebut dengan Amul Husni, tahun berduka cita. Ya, tahun berduka cita. Nabi sebelum Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi menghadapi tantangan dan beban hidup yang tidak ringan. Ya, beban hidup yang sangat berat dihadapi oleh Rasulullah.
Secara khusus baginda Rasulullah ketika itu yang dihadapinya ada dua besar. Satu, wafat paman Nabi yaitu Abu Thalib. Yang kedua wafat siapa? Istri Nabi, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang ini meninggal dan disebut dengan ahli sejarah sebagai tahun berduka cita. Kenapa? Karena dua orang ini adalah orang yang sangat istimewa di dalam hidup Rasulullah. Ya, kedua orang ini sangat hebat dan banyak jasanya kepada Rasulullah. Abu Thalib paman Nabi, ya, orang yang menjadi pelindung Nabi dari kejahatan-kejahatan yang ingin dilakukan oleh orang-orang kafir kepada beliau. Dikatakan di dalam sejarah Bapak Ibu, falamma tufiya Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam tatma fi hayatihi. Ketika Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy bisa menyakiti Rasulullah sampai kepada hal-hal yang tidak terbayangkan ketika di masa Abu Thalib juga melakukan seperti itu. Ya, mana orang-orang Tuhan Nyu memang sebelum ini sudah berniat sering melakukan yang jahat, yang buruk, tetapi ada nampak dalam garis-garis yang masih masuk dilakukan. Tetapi sampai setingkat yang tidak terbayangkan itu terjadi luar biasa setelah wafatnya. Hatta safi min sufaha'i Quraisy, sampai kata ahli sejarah, rakyat jelata sekalipun berani menyakiti Rasulullah. Yang ingin disampaikan Bapak Ibu, zaman itu kan orang-orang Arab harga dirinya tinggi. Istilahnya orang waktu darah biru. Ya, darah biru. Kalau ada yang mati terbunuh dari satu kabilah atau satu orang, itu tuntutannya darah. Nyawa dengan nyawa. Darah bandingannya dengan darah. Bisa tuh, kalau tidak bisa mereka menuntut orang yang membunuh itu, tidak yang membunuh itu mati, atau salah satu dari keluarganya mati, itu akan diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk membalas. Bapak Ibu, coba bayangkan posisi dan kedudukannya. Nabi Muhammad orang yang berada di dalam suku yang paling mulia, Bani Hashim, suku Quraisy. Tetapi ketika Abu Thalib meninggal, Bapak Ibu, bahasa orang awaknya masih lantai pangan orang-orang kafir itu kan Nabi. Bahas nanti hangat nyuci sejopo contohkan Bapak Ibu. Satu kali Nabi pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah. Dan ketika Nabi pulang ke rumah itu kepala Nabi sudah berlumur dengan kotoran unta dan pasir. Ya, berlumur dengan kotoran unta dan pasir. Sambil menangis dan meneteskan air mata, anak gadis Rasulullah membersihkan rambut dan kepala ayahnya dari kotoran itu, dan dia berkata, wahai ayah, kenapa mereka jahat sekali? Kenapa mereka tega melakukan ini kepada ayah? Coba bayangkan Bapak Ibu, burai ayah manusia yang tak kesedih, anaknya manceni ayah diperlakukan seperti itu. Itulah contohnya Bapak dan Ibu. Yang dihadapi tekanan, bukan hanya tekanan mental Bapak Ibu, fisik pun sangat berat. Rasulullah menghadapi itu. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Juga merasakan.
Tekanan-tekanan itu, ancaman-ancaman itu sangat luar biasa jahatnya Bapak Ibu. Sampai-sampai Abu Bakar pun tidak kuat tinggal di Mekah lagi. Dia ingin pergi pindah ke tempat nagari yang lain-lain. Tidak mungkin tinggal di Mekah ledo. Akhirnya nyobai berjalan. Bapak Ibu, ketika Abu Bakar pergi berjalan, jauh lah jauh, bertamu di tengah jalan di salah seorang tokoh Quraisy. Tak kajiknya mencelik Abu Bakar berjalan, membawa tentengan bekal di jalan. Ditanya Abu Bakar, nak pergi kama? Kok bawa tentengan berjalan batu ikut? Tak kajik, kau lah pasti Abu Bakar pergi kata baik dan jauh. Akhirnya Abu Bakar tak tahu dia mau tinggal di Makkah lah itu. Kondisi tak mungkin lah itu. Ya, tak kuat saya. Biarlah saya pergi pindah ke negara orang. Mudah-mudahan di situ aku bisa untuk hidup di situ. Akhirnya orang tu Bapak Ibu, wahai Abu Bakar, kalau engkau pergi dari kota Mekah, tahu orang-orang sekeliling, orang-orang Arab yang lain, malu kami satu-satunya. Ya, orang seperti Abu Bakar pergi meninggalkan kampung halaman, aib dan malu. Baalai kecil Abu Bakar, tak tahu, tak bisa, tak. Aib tak mungkin kami tanggung sadonya Abu Bakar. Engkau pulang, engkau berada dalam jaminan aku. Tak dengan kamu ngeduh engkau ledo. Kalau begitu kecil Abu Bakar, ambu pulang balik. Baliklah Abu Bakar ke kawan tadi itu pulang ke Makkah dan diumumkan, mulai hari ini Abu Bakar berada dalam jaminan aku. Yang terjadi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang berani mengganggu Abu Bakar. Coba bayangkan, itu pola hidup Bapak Ibu. Di tengah tekanan kondisi yang seperti itu, Rasulullah kehilangan yang kedua, hitungan hari. Siapa? Istri beliau Khadijah. Khadijah meninggal. Bapak Ibu, mungkin di tengah-tengah awal yang paling terkenal itu istri Nabi siapa? Siti Aisyah. Ya nak, Siti Aisyah yang sering. Karena memang Siti Aisyah, dia wanita yang hebat, dia pintar dan luar biasa, dia alim dan luar biasa. Bapak Ibu, Aisyah itu tidak bertemu dengan Khadijah, tidak tahu ni seperti apa wajah Khadijah, tidak tahu dia. Ya. Tetapi Aisyah dikatakan dia tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain melebihi cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat, sudah meninggal, tapi ada cemburunya. Kenapa? Karena saking hebatnya kedudukan Khadijah itu di sisi Rasulullah. Dan Khadijah itu lainlah sekian orang istri Rasulullah yang mendampingi beliau, tapi yang Khadijah tidak pernah hilang di diri Rasulullah. Bapak Ibu, ya, Khadijah satu-satunya wanita yang istimewa mendapatkan salam dari langit. Bapak Ibu, ya, wanita yang mendapatkan salam dari langit itu Siti Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kondisi keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh Rasulullah, dihadapi oleh umat Islam, ya, di masa-masa seperti itulah Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang kita sebut dengan Isra dan Mi'raj, baru di perjalanan ke langit. Bapak Ibu, untuk apa?
Dikatakan oleh Allah dalam ayat yang kita katakan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram itu di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, negeri Palestina yang kami berkahi sekelilingnya, sepenjuru negeri Palestina itu. Kenapa kata Allah? Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Bapak Ibu, ya tak? Dibaca lihatkan di Allah ayat-ayat Allah kebesaran kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Satu, diperjalankan beliau dari Makkah ke Madinah juga binatang namanya burung, warnanya putih, lebih ketik dari kudu, lebih gadang daripada keledai. Perjalanan itu sangat kencang dan cepat. Dalam perjalanan itu yang sangat cepat sampai Nabi di Palestina. Diceliak dek Nabi Palestina, iyo. Masuk Nabi di Masjidil Aqsa, iyo Bapak Ibu. Sampai di tempat Palestina itu kini Bapak Ibu, ya, itu di Maburak itu dikabekkan sampai kini masih ada tandanya di sini. Sudik tuh. Kalau wak pai ke sini Bapak Ibu, itu orang Palestina yang mendampingi waknya tunjukan Pak Ibu ikut sampai Burak di kabekan ketika Isra dan Mi'raj. Ya ditunjukkan. Jadi benar-benar Nabi itu barangkali dengan apa? Geofisiknya. Geofisiknya jasad barangkali. Dalam perjalanan peristiwa-peristiwa terjadi. Ada yang memanggil-manggil Rasulullah dalam perjalanan itu. Iya tak? Nah, dakwah cerita itu Bapak Ibu. Nah, sampai di situ Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Lalu ketika di Masjidil Aqsa apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan seluruh nabi dan rasul. Mereka sholat berjamaah dan Nabi Muhammad yang mengimami sholatnya. Ya, dipertemukan di sana. Aku bertamu supaya aku Allah memperjalinkan ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad itu nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah lah menyampaikan ajaran Islam kepada orang. Kini bertamu jo nabi dan rasul yang lain itu apa? Kalau nabi yang lain lah menyampaikan puluh ajaran-ajaran Allah, bertamu jo nabi misalnya sia Nabi Ibrahim. Ya tak? Sia Nabi Ibrahim tidak ringan tantangan hidupnya Bapak Ibu. Dilemparkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup Bapak. Tantangannya bertemu jo Nabi Musa. Manusia bertemu dengan yang sangat kejam musuhnya Fir'aun, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kejamnya Fir'aun Bapak Ibu. Pengikut-pengikut orang yang beriman dengan Nabi Musa, kalau tidak mau balik ke kafir meninggalkan percaya Nabi Musa, beriman dengan Allah, nyo potong tangan gua, potong tangan suwo, dipotong kaki kiri, basilang bentuk itu Bapak Ibu. Dahsyat kejam. Ya. Anak-anak ketikanya jadi raja mimpi buruk. Seluruh anak laki-laki dibunuh. Dahsyat kejam. Kenapa dinamiyah min ayatina, dijadikan ayat-ayat kami? Tarasul Rasulullah perjuangan ini
Betapa orang-orang yang sama berjuang menegakkan agama Allah, dan seperti apa mereka berjuang. Lalu selesai itu dimi'rajkan. Mi'raj itu naik. Kapan naik ke langit? Masuk ke langit 1, 2, 3 sampai dengan ke-7. Ya. Dan ketika di langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Nabi disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Ketika Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, Nabi ketika naik ke langit itu dibacalikan sarbu, dicalikan neraka, dicalikan bentuk-bentuk penghuni neraka. Dan itu tidak membaca malam kini, Bapak Ibu, tapi dipacalikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan dipacalikan sarku. Seperti apa dicalikan mana dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Supaya semakin kuat Rasulullah menyampaikan kebenaran itu. Jadi Allah bacalikan ayat-ayat itu supaya apa? Supaya semakin mantap dan kuat Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran. Lah diterima Bapak Ibu syariat salat yang dari 50 menjadi 5. Lalu orang bertanya ke Ustaz, iyo li tawar manawar itu Nabi ya Allah ketika disyariatkan salat. Kalau bahasa orang awak umumnya tawar menawar, ambo rasul tidak tawar menawar namanya tu doh. Allah mewajibkan 50, tetapi tidak langsung Allah wajibkan 5 doh. Tapi dikurangkan dari 50 sampai menjadi 5 tu namanya tadawun bansuan sunnah. Bansuan tu sunnatullah Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai wak dalam hidup tu nak ingin jadi selesai sadonya ada sunnatullah bansuan jangan lupa. Yang ingin ambo sawi kini Bapak Ibu, orang kalau di dalam ya mengurusin umat, ya kalau nyodak kuat Bapak Ibu, ya contoh mau saja sajalah, kalau ndak kuat orang akan mundur, Pak. Kenapa? Urus masjid jadi ketua masjid dia dapat gaji? Tidak. Satawamu belum ada masjid yang ketua itu dapat gaji. Anggota-anggotanya dapat gaji. Kok membangun? Tidak ada gajinya dulu. Tapi mereka lah orang yang lebih banyak berpikir. Ba'aka selesai, ba'aka rancang. Lah rancang masjid seperti ini, mengucapkan alhamdulillah orang sadonya. Ada seorang waknya upe puji di belakang mengeceknya. Padahal orang Allah. Tapi Bapak Ibu, orang yang imannya kuat, pengurus yang hebat biasanya maurus. Bantu itu cerita dan kecek orang nyum akan kuat. Dan kamu mundur. Kenapa? Karena mengurus rumah Allah ini adalah bagian dari ibadah dan perjuangan. Tapi kalau tidak merasakan, tidak tahu jodoh, mau musaji kau sebagai ibadah dan perjuangan, lah sekali kau selawat jadi pengurus lain, langsung mundur. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, dipercayakan sadonya untuk apa? Bapak Ibu, dibalik itu semua, ya kan, nanti akan berakhir dengan akhir yang sangat manis dan luar biasa. Ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat,
ndak bertobatnya mati dalam kezaliman, neraka tampaknya dicaliakan oleh Allah. Ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat dalam hidupnya itu akan berakhir dengan akhir yang buruk, yang akan kekal di dalam neraka. Tak. Pulang selesai Isra dan Mi'raj, disuapnya balik. Waklah bayi berjalan ke Palestina, Allah menjalik Masjidil Aqsa sampai ke langit. Kira-kira wak cerituan kau orang lain orang ke mana rimu. Ya, laika mungkin orang mana rimu gua. Rasulnya balik, tapi bapak ibu, kok dihitung-hitung balik mungkin orang ke manula. Ya, Rasulullah tidak pernah mundur selangkah pun untuk menyampaikan berita. Rasul tadi malamnya lah diisrakan oleh Allah, lah dimi'rajkan oleh Allah, dan pulang. Bapak ibu, kalau tidak masuk akal, disebutkan ada orang-orang yang baru beriman dengan Rasulullah, mandanga mengecekan Rasulullah telah diperjalankan satu malam dari kota Makkah ke Palestina. Kecilnya golah ndak waras Muhammad dulu. Iyo nabi nya batu indah. Keluarnya balik dari Islam, saking dahsyat. Yang Nabi tabayangkah tahu itu? Tahu. Tapi Nabi tidak bergeming dengan kebenaran yang dia sampaikan itu. Kok pentingnya Pak? Yang ingin kau sampaikan Bapak Ibu, iman itu penting, kuat dan menghujam kamari. Ya, mesti menghujam di siku tu. Tak boleh orang-orang yang beriman, iman itu goyang, tak boleh Bapak Ibu. Apapun yang akan terjadi, inna dina indallahil Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami di. Itu tak boleh goyang. Apa? Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Kok ada yang mengecekan? Tak boleh awak egois do. Ba egois do. Awak surang senang ke masuk surga. Iyalah. Masa awak yang Islam saja ke masuk surga, orang lain bah? Sudahlah, tak usah keluar dari Islam. Jadilah orang soleh dan bapa orang soleh masuk surga. Orangnya Kristen, orangnya Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, solehnya menurut agamanya, nyo masuk surga loh. Yang dapat datang masuk surga, tapi jangan klaim awak surang saya masuk surga. Yang penting apa masuk surga, tapi jangan nafikan orang tak boleh masuk surga. Tak boleh goyang. Siapapun dia yang mengatakan itu, Allah mengatakan. Ya, jangan orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah juga masuk surga. Abu Talib paman Nabi, pembela pelindung Nabi, katikonya wafat, katikonya kau wafat. Nabi mengecekkan, paman, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammad Rasulullah. Cukup itu saja. Walaupun hidupnya tidak dojo Islam bersama sekali, tapi cukup ucapkan di akhir ini satu kali saja. Bisu aku akan mintakan kepada Allah ampunan seluruh buat engkau. Tandanya apa Pak? Walaupun yang jadi pembela Islam, walaupun jadi pelindung Nabi, kalau nyokapi tetap neraka. Apalah yang kafir-kafir kini? Iyalah, kerajonyo memusuhi Islam saja, menyakiti awak, akan masuk. Kau yang awak kecil di negeri awak kan itu yang diajarkan kini. Semuanya bisa masuk surga. Kalau
kepercayaan seluruhnya bisa masuk sarubuk, lah rusak akidah waktu, lah rusak tauhid waktu Bapak Ibu. Siapa pun yang mengizinkan bentuk itu. Nah, itu satu kuat Nabi bentuk itu Bapak Ibu. Kokoh akidah. Hidup itu penting. Apalagi waklah hidup di akhir-akhir zaman gini Bapak Ibu. Fitnah itu semakin banyak. Ya, Bapak Ibu, apa tidak tabayang? Terus terang, dengan perubahan yang begitu dahsyat, apa orang dengan kebatilan ini saling tolong menolong? Ya tak, jok kebatilan itu orang diam, anian Pak. Banyak orang cerdik, banyak orang pandai, tapi tidak manggari di bawahnya dong. Nah, ya kata yang batil-batil gua, yang jahit-jahit gua. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kejahatan. Tapi yang tidak boleh berubah iman di sikap. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, Rasulullah sampaikan itu. Dan lalu Bapak Ibu, itu yang penting Bapak Ibu. Ketika kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah Isra dan Mi'raj, tahukah Allah dengan apa yang dihadapi oleh umat Islam? Sangat tahu. Bapak Ibu, Nabi berjalan, diperjalankan sampai ke tempat yang sangat istimewa Bapak Ibu. Dia di Allah kunci untuk hidup dan terus menegakkan agama. Apa? Bapak Ibu. Jadi Allah wajibkan salat kapan kita yang 5 waktu di saat Isra dan Mi'raj itu. Apa pesan rahasianya Bapak Ibu? Muhammad, saya tahu kondisi kamu, saya tahu jahat-jahatnya orang kafir, pedihnya penderitaan yang dirasakan oleh pengikutmu, oleh hamba-hambaku. Katakan kepada mereka, ini tunaikan salat yang 5 waktu, ya, jaga salat kalian yang 5 waktu. Insya Allah kalian akan kuat menghadapi tantangan itu. Ya. Jadi salat itu benar-benar untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita kuat menghadapi tantangan dan ujian. Jadi disyariatkan itu bukan sekedar untuk syariat saja, enggak Bapak Ibu. Kalau baca lihat sejarah, ternyata apa? Salat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dua kuncinya. Satu, sabar. Yang kedua, salat. Bapak Ibu, sumber kekuatan hidup kita salat. Bapak Ibu, ku ama-ama amun disiku, cuci dia rumah wak. Kok lah punya anak dan lah baminan tua, lah kadang-kadang lah berumah tanggonya sorang-sorang. Jadi Pak, ku hancur rumah tanggo anak waktu. Bangunyi kedua. Tadangan tak tanang jalan rumah tanggonya do. Acuk bacakan. Amu yakin Pak, jadilah salat kurang di rumah. Biasanya tak selesai salatnya itu. Boleh-boleh acuk salatnya tinggal. Kok lainnya salat sekedar menunaikan kewajiban. Bapak Ibu, kok ada rumah tangga acuk kondisi tidak tanah, ya nak menerima kenyataan perjalanan begini. Bapak Ibu, lihat salat awal, perhatikan salat awal, perbaiki salat awal. Kalau
sholatlah elok, sholatlah rancak, Bapak Ibu, rumah tangga itu dia akan tumbuh dengan baik. Ya, hidup itu akan bisa kita jalani dengan indah. Ya, bukan berarti Bapak Ibu kalau sholat tidak ada ujian, bukan. Tetapi ujian itu menjadi nikmat dalam hidup awak. Ujian kok menjadi nikmat. Baru Pak Ustaz kok iyo Bapak Ibu. Di dalam Islam ujian itu bukan membawa penderitaan dan kesengsaraan, tetapi ya Pak, ujian diturunkan oleh Allah untuk menjadi kebaikan dalam hidup awak, membawa nikmat Bapak Ibu bagi siap, bagi orang-orang yang beriman. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabarlah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Beri kabar gembira, kata Allah, kepada siapa? Orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dalam hidup. Ketika mendapatkan ujian, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmatnya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Coba ya Pak, awak dapat ujian, dosa diampuni di Allah. Wa rahmah, akan datang rahmat. Subhanallah Pak, akan turun rahmat dalam rumah awak, dalam hidup awak. Wa ulaika humul muhtadun. Allah agih hidayah petunjuk. Semakin kuat di jalan Allah, semakin kuat pegang agama. Tu makanya ujian membawa kebaikan. Kini orang sakit-sakit rumah tangga minta cerai, minta berpisah Bapak Ibu. Yuk, tak masuk di Sumatera Barat, di Kota Padang, tingkat perceraian itu tinggi mana Bapak Ibu, tinggi. Ya, tidak terbayang sebelum sepui-kui di orang. Tapi kini baru rumah tangga sakit lah minta cerai. Bapak Ibu, kenapa? Ada yang harus kita bangun di rumah kita. Menghadapi ujian dan cobaan perlu kuat. Kita berada di zaman fitnah. Siapa yang akan bertahan? Mereka yang menjaga salatnya. Aku satu Pak, ya, yang diingatkan hikmah yang pertama, salatku benteng hidup awal, ya, benteng kehidupan kita. Jadi tinggalkan salat Tuhan. Ustaz kami bahas salat yang tidak meninggalkannya itu Pak Ustaz. Kalau salat 5 waktu Bapak Ibu, carakanlah seperti kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah? Yang 5 waktu itu Rasulullah berjamaah. Ya, yang 5 waktu kau berjamaah. Enggak boleh salat fardu itu salat seorang-seorang di rumah lain, Bapak Ibu. Di masjid kerjakan berjamaah, itu dilakukan oleh Rasulullah. Kini Bapak Ibu, payu kamu saji salat 5 waktu Bapak kamu laisa rami kini kau. Lain, alhamdulillah. Ya kalau Bapak ikut raminya Pak ikut sana nanti Pak. Kalau Ustaz kan baik kata Pak lain baik mengaji raminya kan ikut Isra Mi'raj saja, kan ikut maulud saja yang rami. Tapi supaya 5 waktu itu kadang-kadang tidak perlu satu sahur. Bapak Ibu ikut nandu, jaga sholat Pak. Ya, sholat ini terpenting dalam hidup.
Bapak Ibu, ambo tanya, ingin tak ibu-ibu selalu apa ingin? Pernah tak ibu dan bahkan mungkin selalu minta doa kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka? Berdoa kepada Allah? Iya, pasti. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arti wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Pak Ibu, kalau minta ke Allah dijauhkan dari api neraka, Bapak Ibu, tak cukup cuma minta sedopa, diikuti jo permintaan Allah. Amal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka dan bahkan tidak akan disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu, salah satunya sholat. Sholat apa? Sholat sunat, Bapak Ibu. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba' ba'daha haramallahu alaihin nar. Siapa yang mengerjakan dan menjaga sholat sunatnya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan haramkan orang ini disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ya, 4 rakaat sembahyang sunat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Jago baik-baik, Allah akan haramkan kita disentuh oleh api neraka. Pak, sholat sunat saja Pak, itu gak ada pahalanya. Apalagi kalau sholat ya, jangan tinggalkan, jangan lalaikan sholat fardu, Bapak Ibu. Pak Ustaz, kok lagi tinggal-tinggal apa Ustaz? Akajak Rasulullah, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salatnya dengan sengaja, faqad kafara, sungguh orang itu sudah keluar dari Islam lah, dia adalah murtad. Nah, Pak, kok punya anak tak sembahyang? Ya tak, acuknya tinggal sembahyang Pak. Sesungguhnya di rumah ada orang kafir. Itulah bahasa kasarnya Pak. Ulama mengatakan kafir, faqad kafara, kata Rasulullah, keluar dari agama. Sengaja itu yang fardu. Apa keutamanya fardu? Banyak, tapi yang mencontohkan saja satu, yang sunat saja Pak. Jangan yang fardu lain, yang sunat saja Tuhan. Maaf Pak, yang lah tua-tua kini kan tak banyak kerja dah. Kalian mengamankan cucu di rumah dia dah. Jangan capek-capek pulang suruh sembahyang 2 tu. Dan talek-talek ke surau, capek ke surau supaya apa? Bisa salat 4 rakaat. Dan kok sudah sembahyang Assalamualaikum, yang biasanya kita kan sembahyang sunatnya 2 sebelum zuhur dan 2 sesudah. Bapak Ibu, itu standar tuh yang rendah. Ya, standar yang paling rendah hidup orang yang beriman. Kalau sholat zuhur, rawatibnya 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Tapi rawatib orang-orang yang hebat, orang yang merindukan surga dan sangat takut dengan neraka, dia tidak akan meninggalkan 4 sebelum zuhur dan 4 sesudah sholat zuhur. Sia yang lain mengajukan Pak, yang ampe sebelum zuhur dan ampe sesudahnya. Itulah kekecewaan ke Ibu. Iyalah, yang biasa waktu sembahyangnya 2
Biasa itu kajinya. Ya, kaji sembahyang sunat itu tahunnya berapa? Nah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sudah sembahyang zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sudah sembahyang isya. 10 rakaat. Ibu dan bapak tahu, sembahyang rawatib itu sempurnanya 22 rakaat. 20, tidak usah 22 rakaat itu kaji ustaz kini, tapi yang cik kau saja dulu. Ya, jagungan ampit sebelum zuhur, ampit sebelum asar. Kau iyo subhana takut junarah. Kau lain minta ke Allah wakina ada bana iriam kanjo amal. Amalnya salah satunya salat sunat ampit sebelumnya dan ampit sesudah. Tuhan iya mak? Ah? Namanya salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, bahasa lainnya. Ya, salat sunat kalau sebelum sembahyang fardu itu kan ada salat sunat. Itu namanya rawatib. Kalau sebelum salat fardu qabliyah, kalau sesudah ba'diyah. Jadi salat sunat namanya salat sunat rawatib. Itu contoh. Jago salat buat bapak ibu. Ya, jago salat. Saking pentingnya salat go bapak ibu, Nabi berpesan. Akhirnya Nabi muru auladakum bis salat idza balagha sab'at. Suruh, perintahkan, ajarkan anak-anakmu salat kalau umurnya sudah sampai 7. Kalaulah sampai 10, tinggalnya sembahyangnya lain, dilaci nih, dilapi nih kecil orang awam. Nggak boleh dibiarkan sembahyanglah dibiko-biko. Nggak. Wajib orang tua untuk melakukan itu. Agar apa? Agar anak-anak tidak menganggap enteng salat kok. Tahunya penting salat kok. Kini kadang-kadang punya orang gaib latih buat atau sembahyang, anaknya bermain di bianya saja, di babianya saja. Nah, baiklah kamu saja. Nak kita sembahyang kini lain. Ikut tanda-tanda anak awak tak melalasinya salat. Bapak ibu, salat itu sumber kekuatan dalam hidup awak. Ya. Rasulullah di dalam hadis yang sahih juga mengatakan begini. Rasulullah kalau menghadapi masalah yang besar, Rasulullah memohon kepada Allah dengan cara mengerjakan salat. Coba ya, menghadapi masalah yang besar itu Rasulullah salat bapak ibu. Ikut arti penting. Tuh tentang rahasia. Yang kedua bapak ibu, Ustaz tak panjang-panjang. Ketika Rasulullah lah tiba di Makkah, Rasulullah sampaikan, ceritakan ke orang-orang. Iya tak? Ayat diceritakan tadi malam Abu Bayi Isra dan Mi'raj. Ambulah pergi ke Makkah, lah naik ke langit dan macam ikut itu loh. Ya, Bapak Ibu, Rasulullah menceritakan, disebutkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang sahih. Rasulullah ketika Mi'raj itu naik ke langit yang pertama, diketuk pintu dek malaikat Jibril. Siatu Jibril, jo siap, jo Muhammad. Allah diangkat jadi Nabi Allah. Baru dibukakan pintu langit. Bertamu jo Nabi Adam. Baik itu sampai ke langit nak katek batam. Diceritakan Nabi. Disampaikan ke orang-orang sadonya. Tidak ada yang percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang percaya. Perlu dengan mujahid seperti Abu Bakar. Orang yang beruntung itu adalah siapa? Orang yang menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Kok banyak yang mencela, kok
banyak yang mencaci, jangan niang saja Bapak Ibu. Tagak kamuku, jangan dibiarkan yang zalim itu mencerca dan menghina agama awak. Bapak Ibu, Ibu lihat ini, yang paling padih penderitaan umat Islam kini di mana selain di negara awak? Di India. Orang kafir itu kini di mana ya mana luar biasa jahatnya Pak. Ya, Hindu itu jahat. Dipotong satu potong teranak Pak. Awak berkorban Jawi lah selesai dipisahkan kapal dari badan, disusun kapal itu sadonya. Bantuan itu dilakukan oleh orang-orang India Pak. Anak-anak yang sekolah tidak boleh masuk kampus, tidak masuk sekolah dengan pakai jilbab menutup auratnya. Tagak seorang anak perempuan Pak, perempuan melawannya di tengah yang ramai itu Pak. Subhanallah, inilah namanya siapa? Orang yang tegak berjuang menegakkan agama